Makan, ini kue. Dasar istri mandul. Bikin kue saja tidak becus. Suamiku melempar kue pengantin adik iparku tepat ke wajahku di hadapan seluruh keluarga besar. Detik itu juga, saya menelepon pihak gedung dan vendor. Mulai detik ini, batalkan semua acara. Asal kalian tahu, seluruh pesta ini dibayar pakai uang istri mandul yang barusan kalian injak-injak. Halo sahabat, selamat datang kembali di channel ini. Sebelum kita mulai, tulis dulu dari kota mana kalian menonton di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe, karena dukungan kalian membuat cerita seperti ini terus hidup. Terima kasih sudah menemani. Nama saya Arumi. Bagi sebagian besar orang yang mengenal saya, nama itu selalu dikaitkan dengan kesuksesan, kemandirian, dan kekuatan finansial yang seolah tanpa batas. Mereka melihat saya sebagai perempuan yang memiliki segalanya. Sebuah jaringan perusahaan kosmetik yang sedang naik daun. Kekayaan yang melimpah. Dan kehidupan yang tampak sempurna dari luar. Namun malam itu, di bawah lampu kristal gantung setinggi 3 meter, di aula utama Hotel Bintang 5. Saya merasa seperti pajangan mahal yang tidak punya arti. Saya berdiri dengan anggun. Gaun satin biru tua melekat pas di tubuh, memancarkan aura kelas atas yang selalu saya pelihara. Jari saya memegang segelas minuman yang mulai menghangat. Sementara mata saya menatap panggung pelaminan adik ipar saya, Syafira. Saya Arumi, 38 tahun. Pemilik dan Direktur Utama PT Arumi Kosmetik Pratama. Sudah 12 tahun saya membangun semua ini dari nol. Dari sebuah meja kecil di garasi rumah kontrakan. Tidak ada Rp1 pun yang jatuh ke tangan saya tanpa keringat. Malam itu adalah resepsi pernikahan Safira, adik kandung suamiku Rendra. Pesta megah di Hotel Bintang 5. Lampu kristal, 500 tamu undangan. Kue pengantin setinggi 2 meter di tengah ruangan. Dan semua biaya pesta ini, dari sewa gedung ratusan juta sampai catering kelas atas, dibayar penuh dari rekening pribadi saya. Bukan dari Rendra, bukan dari keluarganya, dari saya. Tapi malam itu, mereka belum tahu satu hal. Setiap transaksi punya jejak. Dan setiap jejak suatu hari bisa berbalik menjadi senjata. Mari saya ceritakan dari awal. Bagaimana perempuan yang punya segalanya ini bisa berdiri di tengah aula dengan kue di wajah sambil tersenyum dingin. Saya menikah dengan Rendra 8 tahun lalu. Waktu itu dia karyawan biasa di sebuah perusahaan distribusi. Gajinya pas-pasan. Saya, yang saat itu perusahaannya baru mulai berkembang, jatuh cinta pada caranya yang tampak sederhana dan tulus. Ibu saya almarhumah sempat memperingatkan, "Nak, lelaki yang menikahi perempuan yang lebih kuat darinya harus punya hati yang besar. Kalau hatinya kecil, kekuatanmu akan jadi luka untuknya." Waktu itu, saya tertawa. Saya pikir cinta bisa menutup segala jurang. Saya salah. Di tahun-tahun pertama, semuanya tampak baik. Saya membiayai kuliah lanjutan Rendra. Saya mengangkatnya menjadi salah satu manajer di perusahaan saya. Meski kemampuannya pas-pasan. Saya memberi keluarganya rumah, mobil, dan uang bulanan yang tidak pernah terlambat sehari pun. Ibu mertuaku, Bu Nilam, perempuan 60 tahun, dengan tatapan yang selalu menilai. Setiap kali bertemu, matanya seolah menghitung berapa banyak lagi yang bisa dia peras dari saya. Tapi saya diam. Saya pikir menghormati orang tua, suami adalah bagian dari menjadi istri yang baik. Masalah sesungguhnya dimulai 3 tahun lalu. Saat keluarga besar mulai menuntut satu hal yang tidak bisa saya beli dengan uang. Keturunan. Sudah 5 tahun menikah. Kok belum ada isi juga? Bu Nila melontarkan kalimat itu di meja makan, di hadapan semua orang. Nada suaranya manis, tapi setiap kata menusuk seperti jarum. Saya hanya tersenyum. Kami sedang berusaha, Bu. Padahal kenyataannya, saya dan Rendra sudah memeriksakan diri berkali-kali. Dan setiap hasil yang dibawa Rendra pulang selalu sama, bahwa masalah ada pada saya, bahwa rahim saya bermasalah, bahwa saya, katanya, sulit memiliki anak.
Saya percaya selama 3 tahun. Saya percaya pada secari kertas yang membuat saya merasa setengah perempuan. Saya menelan vonis itu dalam diam. Saya membiarkan diri saya dihina sebagai istri mandul, sambil terus membiayai seluruh keluarga yang menghina saya. Yang paling menyakitkan bukan vonisnya, tapi cara mereka menggunakannya. Setiap kali saya menolak permintaan uang, Bu Nilam akan berkata, setidaknya kalau kamu tidak bisa kasih cucu, kamu masih bisa kasih ini. Seolah uang adalah satu-satunya nilai saya. Karena rahim saya, katanya, kosong. Dan saya, dengan rasa bersalah yang ditanamkan, selalu menyerah. Selalu membayar. Saya bahkan sempat menjalani pengobatan kesuburan yang melelahkan. Suntik hormon, diet ketat, doa di setiap malam. Sementara Rendra di setiap sesi. Selalu punya alasan untuk tidak ikut diperiksa. Sudah jelas masalahnya di kamu, Aru, katanya. Buat apa aku capek-capek? Saya menerima itu juga. Saya tidak pernah curiga. Kenapa dia begitu yakin masalahnya hanya pada saya? Itulah kebodohan terbesar saya. Saya terlalu sibuk membangun perusahaan, sampai lupa memeriksa kebenaran di rumah saya sendiri. Lalu datang malam resepsi Syafira, adik bungsu Rendra. Perempuan 28 tahun yang dimanja sejak kecil. Dia menikah dengan seorang pria yang kata keluarga, pengusaha muda, sukses. Dan tentu saja, seperti biasa, seluruh biaya pesta dialihkan ke pundak saya. Kamu kan yang paling mampu, Aru, kata Bu Nilam. Anggap saja ini bakti menantu pada keluarga. Saya membayar lagi. Seperti biasa, malam itu saya datang sendirian. Rendra sudah berangkat lebih dulu. Katanya mengurus persiapan. Saya melangkah masuk aula dengan senyum profesional yang sempurna, menyembunyikan badai kehampaan yang sudah lama saya pendam. Beberapa pengusaha wanita yang menjadi mitra bisnis perusahaanku menyapa ramah. Saya membalas dengan anggun. Tidak ada yang tahu bahwa di balik gaun mahal ini ada perempuan yang setiap malam menangis karena merasa gagal sebagai istri. Acara mendekati puncak. Pembawa acara mengumumkan prosesi pemotongan kue pengantin. Saya melangkah perlahan mendekati panggung. Sebagai bagian dari formalitas keluarga besar, saya sama sekali tidak menyangka langkah kaki saya malam itu justru membawa saya tepat ke depan sebuah perangkap. Sebuah panggung penghinaan yang sengaja disiapkan mertua saya sendiri untuk menghancurkan harga diri saya di depan ratusan pasang mata. Saat saya berdiri sekitar 3 meter dari pelaminan, Rendra tiba-tiba berdiri dari kursinya. Wajahnya merah. Entah karena alkohol, entah karena sesuatu yang sudah direncanakan. Lihat dia, katanya keras. Menunjuk ke arah saya. Seluruh aula mendadak hening. Perempuan yang katanya sukses ini, tapi tahukah kalian? Dia mandul, rahimnya kosong. Dia tidak bisa memberiku keturunan. Darah saya seolah berhenti mengalir. 500 pasang mata menatap saya. Saya berdiri membeku, tidak percaya pada apa yang baru saya dengar. Bu Nilam dari atas panggung tersenyum tipis. Senyum yang dingin dan penuh kemenangan. Saya baru sadar, ini bukan luapan emosi spontan. Ini sandiwara yang sudah mereka tulis naskahnya. Sini. Rendra meraih sepotong kue tart dari meja. Makan ini kue. Dasar istri mandul. Bikin kue saja tidak becus. Apalagi bikin anak. Dan dia melemparkannya tepat ke wajah saya. Krim dingin meleleh di pipi saya. Jatuh ke gaun satin biru yang harganya puluhan juta. Aula meledak. Sebagian tamu menahan napas. Sebagian terkikik. Seorang sosialita di meja depan mengangkat ponselnya, merekam. Untuk pertama kalinya dalam 12 tahun, saya merasa benar-benar telanjang di depan publik. Bukan tubuh saya, tapi harga diri saya yang mereka koyak di hadapan seluruh lingkaran sosial saya. Saya bisa saja menangis. Saya bisa saja lari keluar. Itulah yang mereka harapkan. Mereka ingin melihat saya hancur. Tapi ada sesuatu yang lebih kuat dari air mata di dada saya malam itu. Sesuatu yang dingin dan jernih, seperti pisau yang baru diasah. Saya mengusap krim dari pipi saya dengan satu jari. Pelan. Lalu saya mengeluarkan ponsel dari tas tangan. Mereka pikir saya akan menelpon ibu saya atau pengacara untuk bercerai. Mereka tidak tahu
di tangan saya yang gemetar ini. Tergenggam kunci dari seluruh kemegahan palsu yang sedang mereka rayakan. Saya menekan satu nomor. Manajer operasional gedung mengangkat dalam 2 deringan. "Selamat malam, Bu Arumi," sapanya sopan. Tentu saja sopan. "Sayalah yang menandatangani kontrak sewa malam ini." "Pakistan," kata saya. Suara saya tenang dan jelas, menggema di aula yang masih riuh. "Saya Arumi, penyewa dan penanggung jawab pembayaran acara ini. Mulai detik ini, hentikan seluruh layanan. Matikan musik, tarik kembali semua hidangan. Padamkan tata lampu utama." Riuh aula perlahan meredup, seakan menyadari ada yang tidak beres. "Dan satu lagi," lanjut saya. "Asal kalian semua tahu, saya menoleh ke arah Bu Nilam dan Rendra. Seluruh pesta megah ini, dari sewa gedung sampai kue setinggi 2 meter yang baru saja mendarat di wajah saya, dibayar penuh pakai uang istri mandul yang kalian injak-injak malam ini." Hening. Lalu, lampu utama padam. Aula yang tadinya bermandikan cahaya kristal mendadak gelap. Pelayan-pelayan datang dengan cepat, menarik nampan-nampan hidangan dari setiap meja. Musik berhenti di tengah nada. Pendingin udara mati, menyisakan keheningan dan kepanasan yang janggal. Hanya dengan beberapa ketukan jari dari kursi tempat saya berdiri, istana kemegahan yang mereka banggakan hancur menjadi pertunjukan paling memalukan di depan seluruh lingkaran sosial mereka. Ini baru balasan instan, dan mereka belum sadar badai sesungguhnya baru saja dimulai. Suasana aula kini menyerupai reruntuhan mimpi yang dipaksa bangun. Para tamu, yang sebagian besar kolega bisnis papan atas dan sosialita kota, mulai melangkah keluar dengan terburu-buru. Mereka menutup hidung, saling berbisik penuh gunjingan, merasa tidak nyaman berada di ruangan yang mendadak gelap dan kehilangan seluruh pelayanan. Bu Nilam berlari turun dari panggung, setengah menyeret kain kebayanya yang panjang. Wajahnya yang semula penuh kebanggaan, kini coreng-moreng oleh keringat dingin dan kepanikan luar biasa. Dia menghampiri manajer operasional hotel. "Apa-apaan ini?" teriaknya. "Kenapa lampu dimatikan? Kenapa makanan ditarik? Kami menyewa tempat ini dengan harga ratusan juta rupiah. Saya bisa menuntut hotel ini." Manajer itu menunduk hormat, tapi jawabannya telak. "Mohon maaf, Bu. Kontrak dan seluruh pembayaran acara ini atas nama Ibu Arumi. Beliau penanggung jawab tunggal. Tanpa instruksi beliau, kami tidak bisa melanjutkan layanan apapun." Wajah Bu Nilam pucat pasi. Dia menoleh ke arah saya. Untuk pertama kalinya dalam 8 tahun, saya melihat ketakutan di matanya. Rendra mendekat. Suaranya kini tak lagi garang. "Aru, kamu gila. Ini pesta adikku. Kamu mempermalukan keluarga kita di depan semua orang." Saya menatapnya tenang. "Mempermalukan? Tadi siapa yang melempar kue ke wajah istrinya di depan 500 orang? Rendra." Dia terdiam. Saya mengambil tisu, membersihkan sisa krim dari leher saya, lalu berjalan menuju pintu keluar dengan kepala tegak. Di belakang saya terdengar suara Syafira menangis. Gaun pengantinnya yang mahal kini tampak konyol di tengah aula yang gelap. Saya tidak menoleh. Malam itu saya pulang sendirian dengan gaun bernoda krim dan hati yang anehnya terasa lebih ringan daripada bertahun-tahun terakhir. Karena malam itu, untuk pertama kalinya, saya berhenti menjadi sapi perah yang patuh. Dan saya tahu ini baru permulaan. Malam itu, saya tidak bisa tidur, bukan karena sedih, tapi karena satu kalimat terus berputar di kepala saya. Kalimat yang diucapkan Rendra di panggung. Rahimnya kosong. Dia mandul selama 3 tahun. Saya menerima vonis itu tanpa pernah benar-benar memeriksanya sendiri. Setiap dokumen medis selalu dibawa Rendra. Setiap hasil tes selalu lewat tangannya. Saya tidak pernah sekalipun masuk ke ruang dokter sendirian. Kenapa? Pertanyaan itu menggerogoti saya sepanjang malam. Pagi harinya, saya membatalkan semua rapat. Saya menelepon satu-satunya orang yang saya percaya sepenuhnya di luar perusahaan, Dr. Adrian, seorang spesialis kandungan terkemuka, sahabat lama almarhumah ibu saya. Saya ingin pemeriksaan menyeluruh. "Dokter," kata saya,
dari nol, dan saya ingin hasilnya hanya ada di tangan saya, tidak ada orang lain. Dokter Adrian menatap saya lama. Arumi, dengan riwayat yang kamu ceritakan, ada satu hal yang ingin saya periksa lebih dulu. Bawa semua dokumen medis selamamu, semua surat hasil yang pernah dibawa suamimu. Saya pulang. Dan untuk pertama kalinya, saya menggeledah laci kerja Rendra. Di sana, di dalam map coklat yang selama ini tak pernah saya buka, saya menemukan tumpukan surat hasil laboratorium. Surat-surat yang selama 3 tahun membuat saya merasa setengah perempuan. Saya bawa semuanya ke klinik Dr. Adrian sore itu juga. Dia memeriksa lembar demi lembar dengan kacamata bacanya. Awalnya tenang, lalu alisnya berkerut. Lalu wajahnya berubah serius, sangat serius. Arumi, katanya pelan. Coba lihat ini. Grafik hormon di dokumen ini menunjukkan aktivitas ovarium yang sangat sehat dan subur. Seperti perempuan yang tidak punya masalah reproduksi sama sekali. Saya mengernyit. Tapi kesimpulannya tertulis, saya mandul. Dokter, itulah masalahnya. Dia menunjuk satu baris. Dokumen ini seperti dipotong dan ditempel dari 2 pasien yang berbeda. Kop suratnya satu rumah sakit. Tapi nomor rekam medis di halaman 2 berbeda dengan halaman 1. Data hormonnya sehat, tapi vonis di bawahnya bertolak belakang. Ini bukan hasil medis. Ini rekayasa. Mendengar penjelasan itu, saya merasa sebuah batu besar dihantamkan tepat ke kepala saya. Kecurigaan saya selama ini terbukti. Ada manipulasi yang sangat kasar. Dokumen medis yang selama 3 tahun menjadi dasar vonis kemandulan saya ternyata palsu. Dipalsukan oleh seseorang yang punya akses ke surat-surat itu sebelum sampai ke tangan saya, oleh Rendra, suami saya sendiri, untuk memastikan segalanya 100%, kata Dr. Adrian. Saya sarankan kita lakukan pemeriksaan ulang sekarang juga. Tes darah dan USG transvaginal di laboratorium internal saya. Hasilnya bisa keluar dalam 4 jam dengan jalur prioritas. Lakukan. Dokter, jawab saya tanpa ragu. Saya akan bayar berapapun, asalkan hasilnya objektif. 4 jam berikutnya adalah waktu paling menegangkan dalam hidup saya. Saya menjalani serangkaian tes intensif, membiarkan tubuh saya diperiksa oleh mesin-mesin canggih yang bekerja jujur. Mesin yang tidak bisa disuap uang bulanan dari Bu Nilam. Saya menunggu di ruang tunggu dengan perasaan campur aduk, antara amarah yang membakar, harapan baru, dan kesedihan mendalam atas pengkhianatan yang semakin nyata. Tepat pukul 1 siang, Dr. Adrian memanggil saya masuk. Dia tersenyum. Senyum yang sudah lama tidak saya lihat ditujukan pada saya soal hal ini. Arumi, katanya. Saya akan katakan ini sejelas mungkin. Rahimmu sehat. Sel telurmu sehat. Hormonmu sempurna. Secara medis, tidak ada satupun alasan yang membuatmu tidak bisa hamil. Kamu sama sekali tidak mandul. Tidak pernah. Saya terdiam. Lalu air mata mengalir. Tapi bukan air mata sedih. 3 tahun. 3 tahun saya hidup dengan rasa bersalah yang ditanamkan oleh orang-orang yang seharusnya mencintai saya. 3 tahun saya membiarkan diri saya dihina, sambil terus menjadi dompet berjalan untuk mereka. Dan semua itu dibangun di atas sebuah kebohongan, sebuah dokumen palsu. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah saya mandul. Pertanyaannya adalah kenapa? Kenapa Rendra repot-repot memalsukan dokumen untuk membuat saya percaya saya mandul? Apa yang dia sembunyikan? Saya pulang dengan satu tekad. Saya akan menggali sampai ke dasar. Dan kali ini, saya tidak akan percaya pada secari kertas dari tangan siapapun, kecuali yang saya verifikasi sendiri. Insiden pertama yang saya kejar adalah dokumen palsu itu sendiri. Saya menyewa seorang penyelidik swasta yang biasa menangani kasus pemalsuan korporat. Pak Galih namanya. Saya serahkan padanya semua surat dari laci Rendra. Bu Arumi, kata Pak Galih 3 hari kemudian, di ruang kerja saya. Saya sudah lacak asal dokumen ini. Surat hasil lab ini memang dicetak di rumah sakit asli, tapi diubah isinya oleh seseorang yang bekerja di bagian arsip. Saya temukan jejak pembayaran. Setiap bulan ada transfer ke rekening seorang petugas arsip rumah sakit itu. Dari rekening siapa? Tanya saya.
Pak Gali meletakkan selembar kertas di meja. Dari rekening Ibu Nilam. Mertua Anda, saya menatap angka di mutasi rekening itu setiap bulan selama 3 tahun. Bu Nilam membayar seseorang untuk mempertahankan kebohongan bahwa saya mandul. Pertanyaannya tetap sama. Untuk apa? Apa keuntungan mereka membuat saya merasa mandul? Malam itu saya tidak tidur lagi. Tapi saya tidak tahu. Jawaban dari pertanyaan itu jauh lebih busuk daripada yang bisa saya bayangkan. Insiden kedua datang dari arah yang tidak saya duga. Beberapa hari setelahnya, Mbak Asih, asisten rumah tangga yang sudah lama bekerja di rumah ibu mertua, diam-diam menemui saya. Tangannya gemetar saat menyerahkan sesuatu. Bu Arumi, bisiknya. Saya tidak tahan lagi melihat ibu diperlakukan begitu. Saya cuma orang kecil, tapi saya punya hati nurani, Imi. Tolong ibu simpan. Dia memberi saya sebuah flash disk kecil. Saya tidak berani buka isinya. Bu, tapi ini sering dibawa Tuan Rendra ke kamar belakang. Suatu hari, dia lupa di meja. Saya simpan. Takut hilang. Saya pulang dan membuka isi flash disk itu dengan jantung berdebar. Di dalamnya ada folder berisi foto-foto. Dan saat saya membukanya satu persatu, dunia saya runtuh untuk kedua kalinya. Foto-foto itu memperlihatkan Rendra bersama seorang perempuan di kamar hotel, bermesraan dengan cara yang tidak bisa disalahartikan. Dan perempuan di foto itu adalah Safira, adik kandung Rendra sendiri. Saya menjatuhkan ponsel saya ke lantai. Bukan adik ipar dalam arti jauh. Safira adalah adik kandung suami saya. Mereka satu darah dan mereka berhubungan di belakang saya. Selama entah berapa lama, tubuh saya gemetar, mual. Saya berlari ke kamar mandi. Selama beberapa menit, saya tidak bisa berpikir sama sekali. Hanya rasa jijik yang membakar dari dalam. Lalu, perlahan, kepingan-kepingan itu mulai menyatu di kepala saya. Vonis mandul yang dipalsukan. Pembayaran bulanan dari Bu Nilam. Pernikahan Syafira yang mendadak. Semua tiba-tiba masuk akal dengan cara yang paling mengerikan. Insiden ketiga adalah pernikahan Safira itu sendiri. Saya kembali memeriksa foto-foto pernikahan yang saya biayai. Saya perhatikan pria yang dinikahi Safira. Pengusaha muda, kata mereka. Tapi saat Pak Gali menyelidikinya, terungkap bahwa pria itu hanya figuran. Seorang aktor yang dibayar untuk berpura-pura menjadi pengantin pria di pesta itu. Pernikahan itu palsu, Bu. Lapor Pak Gali. Hanya untuk menutupi sesuatu. Menutupi apa? Tanya saya. Meski saya sudah mulai menebak. Pak Gali menyerahkan satu dokumen lagi. Sebuah catatan dari klinik kandungan. Syafira sedang hamil 8 bulan. Bu, dan menurut penelusuran kami, kehamilan itu sudah berjalan sejak jauh sebelum pernikahan palsu ini diatur. Saya menutup mata. Semuanya jelas sekarang. Mereka membuat saya percaya saya mandul, supaya saya tidak pernah menuntut keturunan. Supaya saya merasa bersalah dan terus membayar. Sementara di belakang saya, Rendra menghamili adik kandungnya sendiri. Dan Bu Nilam, sang ibu, mengatur semuanya. Pernikahan palsu Syafira hanyalah cara untuk menyembunyikan kehamilan haram itu dari mata publik dengan memberinya seorang suami bayangan. Saya, dengan uang saya, membiayai pesta untuk menutupi aib mereka sendiri. Saya duduk diam di ruang kerja saya semalaman, tidak menangis. Air mata sudah habis. Yang tersisa hanya satu hal, perhitungan. Insiden keempat adalah saat Rendra mulai curiga saya menyelidiki sesuatu. Dia menjadi lebih manis. Tiba-tiba membawakan saya bunga, sesuatu yang tidak pernah dia lakukan bertahun-tahun. Aru soal malam itu. Aku minta maaf, katanya suatu malam. Aku hilaf. Aku terlalu banyak minum. Kamu tahu kan, aku sayang kamu. Saya tersenyum. Senyum profesional yang sudah saya kuasai selama 12 tahun memimpin perusahaan. Tidak apa-apa, Mas. Aku mengerti. Kita keluarga. Dia lega. Dia pikir saya sudah lupa. Padahal saya hanya sedang menunggu. Menunggu semua dokumen siap. Menunggu semua jejak terkumpul. Menunggu saat yang tepat. Karena saya tahu satu hal yang mereka lupa.
seluruh kekayaan yang mereka nikmati, rumah yang mereka tempati, mobil yang mereka kendarai, bukan milik Rendra. Semuanya atas nama PT Arumi Kosmetik Pratama, perusahaan saya. Insiden kelima terjadi ketika Bu Nilam datang ke rumah, meminta tambahan uang, seolah tidak terjadi apa-apa. Seolah dia tidak baru saja menghancurkan harga diri saya di depan 500 orang. Aru, katanya dengan nada memerintah. Syafira mau melahirkan sebentar lagi. Biaya rumah sakit bersalin yang bagus itu mahal. Kamu transfer 200 juta ya? Untuk keperluan cucu pertama keluarga ini. Cucu pertama. Saya hampir tertawa mendengarnya. Cucu hasil hubungan sedarah yang mereka sembunyikan dengan susah payah. Tentu. Bu, jawab saya manis. Saya urus secepatnya. Saya tidak mentransfer apapun. Tapi saya mencatat tanggal, jam, dan setiap kata yang dia ucapkan. Saya mulai merekam setiap percakapan. Diam-diam, legal. Untuk bukti. Insiden keenam adalah saat saya mulai menutup keran secara perlahan. Saya hentikan uang bulanan ke keluarga Rendra dengan alasan perusahaan sedang melakukan restrukturisasi keuangan. Saya batalkan kartu kredit tambahan atas nama perusahaan yang selama ini mereka pakai berfoya-foya. Reaksinya seketika. Telepon dari Bu Nila membanjir. Pesan dari Rendra penuh kemarahan terselubung. Aru, ada apa dengan kartu? Toko menolak transaksi ibu di depan banyak orang. Memalukan sekali. Oh, maaf mas. Jawab saya tenang. Sistem keuangan perusahaan lagi diaudit, sementara semua kartu tambahan dibekukan dulu demi kepatuhan pajak. Audit. Kata itu membuat mereka gugup, tapi mereka belum tahu apa artinya bagi mereka. Insiden ketujuh terjadi 3 hari kemudian di kantor saya. Bu Nilam datang tanpa diundang, menerobos masuk melewati resepsionis, langsung ke ruang kerja saya di lantai paling atas. Wajahnya merah padam. Apa-apaan kamu, Aru? Bentaknya. Menggebrak meja saya. Kamu putus uang bulanan. Kamu bekukan kartu kami. Kamu pikir kamu siapa tanpa keluarga ini? Kamu bukan siapa-siapa. Kamu cuma perempuan mandul yang kebetulan punya uang. Saya menatapnya tenang dari kursi saya. Di luar jendela, kota terbentang luas. Kota tempat perusahaan saya berdiri kokoh, tanpa 1 rupiah pun dari keluarga ini. Bu, kata saya pelan. Selama 3 tahun, saya menundukkan kepala pada ibu. Saya membayar setiap permintaan. Saya menelan setiap hinaan. Karena saya pikir, itu yang namanya menghormati orang tua. Saya berdiri, berjalan perlahan ke arahnya. Tapi sekarang saya tahu, ibu tidak pernah menganggap saya keluarga. Ibu menganggap saya mesin uang. Dan mesin uang ini, saya menatap matanya. Baru saja memutuskan untuk berhenti. Bu Nilam terdiam. Lalu tertawa sinis. Kamu akan menyesal, Rendra, suamimu. Separuh dari semua ini miliknya juga. Pengadilan akan memberikan haknya. Saya tersenyum. Kita lihat saja di pengadilan nanti. Bu, saya tunggu. Dia pergi dengan langkah menghentak. Masih yakin akan menang. Dia tidak tahu. Setiap kata yang baru dia ucapkan terekam jelas oleh perangkat kecil di meja saya. Bukti kesekian tentang siapa sebenarnya yang serakah di keluarga ini. Insiden ke-8 terjadi saat saya hampir membuat satu kesalahan fatal. Rendra, yang merasa hubungan kami kembali hangat, mengajak saya makan malam di restoran mahal. Di tengah makan, dia menyodorkan sebuah map. Aru, ini cuma formalitas, katanya dengan senyum yang sekarang saya tahu palsu. Surat kuasa perusahaan, karena kamu sering sibuk, biar aku bisa bantu urus beberapa transaksi atas namamu. Tanda tangan di sini saja. Saya membuka map itu. Di balik halaman pertama yang tampak biasa, ada lembaran-lembaran yang membuat darah saya dingin. Itu bukan surat kuasa biasa, itu surat pengalihan sebagian saham perusahaan. Jika saya menandatanganinya, Rendra akan menjadi pemegang saham resmi PT Arumi Kosmetik Pratama. Dia akan punya pijakan hukum atas perusahaan yang saya bangun dari nol. Inilah rencana mereka sebenarnya. Setelah membuat saya merasa mandul dan bersalah, langkah berikutnya adalah perlahan mengambil alih perusahaan saya, membuat saya
tergantung, lalu menggerogoti dari dalam. Saya tersenyum manis, menutup map itu. Wah, ini penting ya. Mas, tapi dokumen sepenting ini, aku harus baca dulu dengan teliti bersama notaris, demi keamanan kita berdua. Wajah Rendra sekilas mengeras, lalu kembali tersenyum. Tentu. Tidak buru-buru, tapi saya tahu itu bohong. Mereka sedang terburu-buru, dan map itu yang saya bawa pulang justru menjadi bukti kesekian dari niat busuk mereka. Saya menyerahkannya pada Pak Galih keesokan paginya. Insiden ke-9 adalah pertemuan saya dengan Pak Baskara, Kepala Penasihat Hukum Perusahaan. Saya menyerahkan semua bukti yang sudah saya kumpulkan. Dokumen medis palsu beserta jejak pembayarannya, foto-foto Rendra dan Syafira, catatan klinik kehamilan, rekaman permintaan uang dari Bu Nilam, dan yang terpenting, seluruh sertifikat aset. Pak Baskara, pria 60 tahun yang tenang dan teliti, memeriksa semuanya selama 2 jam penuh. Lalu, dia melepas kacamatanya. Bu Arumi, katanya, saya sudah bekerja 30 tahun di bidang ini. Jarang sekali saya melihat kasus dengan bukti selengkap dan sekuat ini. Pemalsuan dokumen, penipuan, dan yang menarik, seluruh aset yang mereka tempati secara hukum adalah milik perusahaan, bukan milik pribadi siapapun. Apa artinya itu? Pakistan, tanya saya. Artinya, kata Pak Baskara dengan senyum tipis, kapanpun Anda mau. Secara hukum, Anda bisa mengambil kembali semuanya. Rumah, mobil, semua. Karena dasar hubungan yang membuat mereka berhak menempatinya, yaitu pernikahan, akan segera berakhir. Dan saat itu terjadi, mereka tidak punya pijakan hukum sama sekali. Saya menyandarkan punggung di kursi. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, saya merasa lengkap. Bukan karena saya akan membalas, tapi karena saya akhirnya berdiri di atas kebenaran, bukan di atas kebohongan yang ditanamkan orang lain. Insiden ke-10 adalah persiapan terakhir. Pak Baskara mengajukan gugatan perceraian dengan tuduhan perzinahan dan pemalsuan dokumen. Sekaligus, dia menyiapkan surat pengosongan aset perusahaan. Semua dijadwalkan jatuh pada hari yang sama, hari sidang pertama. Saya juga melakukan satu hal yang membuat Pak Baskara mengangkat alis. Saya meminta agar foto-foto bukti dan dokumen medis palsu itu disahkan sebagai bukti terbuka di persidangan. Persidangan yang kebetulan akan dihadiri beberapa wartawan dan kolega bisnis karena menyangkut sengketa aset perusahaan besar. Anda yakin? Bu, tanya Pak Baskara, ini akan menghancurkan mereka secara sosial sepenuhnya. Saya teringat krim kue yang meleleh di pipi saya. Saya teringat 500 pasang mata yang menertawakan saya. Saya teringat 3 tahun saya merasa setengah perempuan. Mereka menghancurkan saya di depan 500 orang. Pakistan, kata saya, tenang. Saya hanya akan mengembalikan kebenaran. Di tempat yang sama terangnya. Malam sebelum sidang, Rendra masih tidur nyenyak di sebelah saya. Tidak tahu apa-apa. Bu Nilam masih sibuk menelpon kemana-mana mencari pinjaman, karena keran uang saya sudah kering. Syafira masih mengelus perutnya yang membuncit, menunggu kelahiran rahasia mereka. Mereka semua tidur dalam ketidaktahuan. Sementara saya berbaring dengan mata terbuka, menatap langit-langit. Dan untuk pertama kalinya, tersenyum dalam kegelapan. Esok hari, semuanya akan berakhir. Tapi malam itu, mereka tak tahu apa yang sudah saya siapkan. Hari persidangan tiba. Ruang sidang itu lebih besar dari yang dibayangkan keluarga Rendra. Karena ini bukan sekedar perceraian biasa. Ini sengketa aset perusahaan bernilai puluhan miliar. Beberapa wartawan ekonomi hadir. Beberapa kolega bisnis saya duduk di kursi pengunjung, penasaran dengan kabar yang beredar. Rendra datang dengan percaya diri. Dia pikir ini hanya akan jadi pembagian harta dan dengan status suami. Dia merasa berhak atas setengah kekayaan saya. Bu Nilam datang dengan kebaya terbaiknya, dagu terangkat, seolah dia yang akan menang. Syafira tidak hadir. Kondisinya terlalu dekat dengan persalinan. Pak Baskara membuka dengan tenang. Dia memaparkan gugatan perceraian. Lalu, satu persatu, dia mulai membuka bukti. Pertama, dokumen medis.
Pak Baskara menampilkan surat hasil lab yang selama 3 tahun membuat saya menderita. Di layar besar ruang sidang. Lalu di sebelahnya, hasil pemeriksaan terbaru dari Dr. Adrian yang hadir sebagai saksi ahli. Yang mulia, kata Dr. Adrian, dokumen lama ini adalah hasil rekayasa. Nomor rekam medisnya tidak konsisten. Data hormon dan kesimpulannya saling bertentangan. Klien saya, Ibu Arumi, tidak pernah mandul. Tidak pernah sekalipun. Vonis itu palsu. Sengaja dibuat untuk menipunya. Wajah Rendra mulai memucat. Lalu Pak Baskara menampilkan mutasi rekening. Bukti pembayaran bulanan dari Bu Nilam ke petugas arsip rumah sakit. Petugas itu yang sudah ditangani secara hukum lebih dulu. Memberikan kesaksian tertulis bahwa dia dibayar untuk mengganti isi dokumen. Bu Nilam berdiri, suaranya melengking. Itu fitnah. Kau merekayasa semua ini karena ingin membalas dendam pada kami. Saya belum selesai. Ibu Nilam yang terhormat, kata saya. Berdiri perlahan. Suara saya tenang, tapi menggema di seluruh ruangan. Kebohongan medis ini hanyalah puncak gunung es dari semua yang kalian sembunyikan di rumah ini. Saya mengangguk pada Pak Baskara. Dia menggeser layar. Dan foto-foto itu muncul. Foto resolusi tinggi yang diambil penyelidik. Foto-foto yang memperlihatkan Rendra dan Safira bermesraan di kamar hotel. Bergandengan tangan dengan cara yang sangat jelas. Lalu, di layar berikutnya, salinan dokumen kehamilan Safira yang berusia 8 bulan. Begitu foto-foto itu terpampang jelas, keheningan yang mencekam menyergap seluruh ruang sidang. Para wartawan terbelalak. Pena mereka berhenti di udara. Wajah Rendra yang tadinya pucat, kini berubah abu-abu. Di kursi sebelahnya, Bu Nilam langsung menutup mulutnya dengan kedua tangan. Air mata ketakutan mulai mengalir membasahi pipinya. Hubungan sedarah, ujar saya. Setiap kata keluar, laksana bom yang meledakkan sisa harga diri mereka. Kamu menghamili adik kandungmu sendiri, Rendra, dan kau. Ibu Nilam, kamu mengetahui hal ini. Namun, bukannya menghentikannya. Kamu justru merencanakan pernikahan palsu untuk menutupi aibnya. Lalu kalian memalsukan dokumen medis. Supaya saya percaya, sayalah yang mandul. Supaya saya tidak pernah curiga. Supaya saya terus membayar. Saya menatap mereka satu persatu. Kalian menjadikan saya dompet berjalan. Sekaligus kambing hitam. Selama 3 tahun, saya menanggung rasa malu atas kemandulan yang tidak pernah ada. Sementara aib sesungguhnya ada di antara kalian sendiri. Rendra berdiri, hampir terhuyung. Aru, itu semua bisa dijelaskan. Kau tidak mengerti. Saya mengerti dengan sangat baik. Rendra, potong saya. Saya mengerti bahwa selama ini saya mencintai orang yang salah dan menghormati keluarga yang tidak pantas dihormati. Tapi itu kesalahan saya, dan hari ini saya memperbaikinya. Pak Baskara melanjutkan ke bukti terakhir. Rekaman suara Bu Nilam meminta 200 juta untuk biaya persalinan cucu pertama. Suara itu menggema di ruang sidang, jelas dan tak terbantahkan. Setiap orang di ruangan kini tahu persis siapa yang busuk. Hakim, dengan wajah serius, mengetuk palu. Keputusan persidangan jatuh. Gugatan perceraian dikabulkan. Dengan Rendra terbukti melakukan perzinahan dan pemalsuan dokumen. Karena perzinahan terbukti, Rendra tidak berhak atas harta gonogini apapun. Bahkan, dia dan keluarganya terancam tuntutan pidana atas pemalsuan dokumen dan penipuan yang akan diproses dalam perkara terpisah. Dan kemudian, bagian yang paling mengubah segalanya. Pak Baskara berdiri, memegang setumpuk sertifikat. Yang mulia, perlu saya sampaikan satu fakta hukum penting. Rumah yang ditempati keluarga Tuan Rendra di Pondok Indah, beserta seluruh isinya, bukan aset pribadi. Rumah itu dibeli atas nama PT Arumi Kosmetik Pratama sebagai aset perusahaan. Demikian pula seluruh kendaraan yang mereka gunakan. Dia menatap Rendra dan Bu Nilam dengan nada datar namun tajam. Karena hubungan pernikahan telah resmi berakhir dan tidak ada hubungan kerja apapun yang sah. Maka secara hukum, Anda semua tidak lagi memiliki hak untuk menempati aset-aset perusahaan tersebut. Anda diberi waktu untuk mengosongkan rumah.
Bu Nilam jatuh terduduk di kursinya. Rambutnya yang biasa disanggul rapi, kini acak-acakan. Rendra menatap kosong ke lantai, seolah baru menyadari bahwa seluruh dunia yang dia banggakan ternyata dibangun di atas nama perusahaan istri yang dia hina. Saya berdiri, mengumpulkan dokumen saya, dan berjalan keluar ruang sidang dengan kepala tegak. Sama tegatnya seperti malam saat saya berjalan keluar dari aula dengan krim kue di wajah. Bedanya, kali ini, semua orang tahu siapa yang benar. Beberapa hari kemudian, proses pengosongan rumah dilakukan. Petugas masuk dengan cekatan. Mereka mengeluarkan kardus-kardus besar, mengemas barang-barang pribadi keluarga Rendra. Semua barang mewah, televisi layar lebar, sofa kulit, mesin kopi mahal, yang semuanya dibeli menggunakan kartu kredit perusahaan. Diberi label dan tidak boleh dibawa keluar, karena memang bukan milik mereka. Bu Nilam berdiri di sudut, memohon. Tolong, ini rumah kami. Kami sudah tinggal di sini bertahun-tahun. Pak Baskara menjawab tenang. Mohon maaf, Ibu Nilam. Rumah ini dibeli atas nama PT Arumi Kosmetik Pratama. Ini aset perusahaan, bukan aset pribadi. Anda tidak lagi memiliki hak hukum untuk menempatinya. Syafira keluar dari kamar atas dengan langkah gontai, memeluk sebuah tas ransel kecil berisi pakaian-pakaian lamanya. Pakaian yang dia kenakan sebelum dia mendadak menjadi kaya dari uang saya. Air matanya terus mengalir, melihat seluruh kemewahan yang dia nikmati dari hasil pengkhianatan. Kini ditarik kembali dalam hitungan jam. Di perutnya yang membuncit, ada rahasia menjijikkan yang kini telah diketahui seluruh lingkungan sosial mereka. Rendra berjalan menghampiri saya, yang berdiri di dekat mobil, dengan tangan bersilang. Tatapan matanya yang dulu penuh kesombongan, kini hanya menyisakan kekosongan. Arumi, katanya parau. Setidaknya tinggalkan satu mobil untuk kami. Ibu sedang sakit, Syafira sedang hamil. Kami tidak punya apa-apa lagi. Saya menatapnya. Lama. Lalu saya teringat satu kalimat yang dulu pernah dia teriakkan di panggung. Dasar istri mandul, bikin kue saja tidak becus. Rendra, kata saya pelan. 3 tahun lalu, saya datang ke keluarga ini hanya dengan satu koper dan hati yang penuh harapan. Hari ini, kalian boleh pergi dengan ransel kecil dan kebenaran yang telanjang. Itu jauh lebih dari yang kalian berikan pada saya. Saya membuka pintu mobil saya, masuk, dan menutupnya. Di kaca spion, saya melihat mereka berdiri di depan rumah yang tak lagi menjadi milik mereka. 3 sosok yang dulu begitu sombong, kini hanya bayangan kecil yang mengecil seiring mobil saya melaju. Saya tidak merasa menang, saya hanya merasa akhirnya bebas. Bulan-bulan setelah persidangan berlalu, seperti udara yang akhirnya bersih setelah badai panjang. Perceraian saya resmi. Nama Rendra dihapus dari semua dokumen perusahaan. Saya mengganti seluruh sistem keamanan, mengaudit ulang setiap rekening, dan menutup setiap celah yang dulu mereka gunakan untuk memeras saya. Untuk pertama kalinya dalam 8 tahun, perusahaan saya benar-benar menjadi milik saya seutuhnya. Kabar tentang persidangan itu menyebar di lingkaran sosial mereka. Bukan saya yang menyebarkannya. Saya tidak perlu. Kebenaran punya kaki sendiri. Para sosialita yang dulu menertawakan saya di pesta kini berbalik. Beberapa mengirim pesan meminta maaf. Beberapa mengaku selalu merasa ada yang salah dengan keluarga itu. Saya membalas semuanya dengan sopan, lalu melanjutkan hidup. Rendra, kabarnya, kehilangan segalanya tanpa perusahaan saya. Dia hanyalah karyawan biasa dengan kemampuan pas-pasan. Tuntutan pidana atas pemalsuan dokumen membuat namanya tercoreng. Tidak ada perusahaan bonafit yang mau menerima pria dengan catatan seperti itu. Bu Nilam pindah ke rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Kebaya-kebaya mahalnya tidak lagi punya panggung untuk dipamerkan. Kabarnya, dia sering duduk di teras, menatap kosong, menyesali kerakusan yang menghancurkan keluarganya sendiri. Syafira melahirkan beberapa bulan kemudian, tapi rahasia hubungan saudara itu sudah menjadi gunjingan publik. Tidak ada lagi tempat baginya di lingkaran lama. Pria yang dibayar untuk berpura-pura menjadi suaminya tentu saja menghilang. Dia membesarkan anaknya sendirian, di tengah bisik-bisik
yang tidak akan pernah berhenti. Saya tidak merasa puas melihat penderitaan mereka. Aneh, tapi begitulah. Yang saya rasakan hanya satu kelegaan yang dalam, bahwa saya tidak lagi membiarkan kebohongan mendefinisikan siapa saya. Suatu hari, beberapa bulan setelah semuanya selesai, Rendra mengirim pesan panjang. Isinya permohonan maaf, pengakuan, dan permintaan untuk bertemu sekali saja. Dia menulis bahwa dia menyesal, bahwa dia terjebak oleh ibunya, bahwa semua bukan sepenuhnya salahnya. Saya membaca pesan itu sampai habis, lalu saya menghapusnya tanpa membalas. Bukan karena benci, tapi karena saya akhirnya mengerti. Ada hal-hal yang permintaan maaf tidak bisa perbaiki, dan ada pintu-pintu yang sekali ditutup lebih baik dibiarkan tertutup selamanya. Beberapa bulan kemudian, dalam pemeriksaan rutin, Dr. Adrian tersenyum pada saya. Arumi, semua sehat. Kapanpun kamu siap, di waktu yang tepat, dengan orang yang tepat, tubuhmu sepenuhnya siap menjadi seorang ibu. Jangan pernah lagi biarkan siapapun mengatakan sebaliknya. Saya tersenyum. Untuk pertama kalinya, saya benar-benar percaya pada tubuh saya sendiri, pada nilai saya sendiri, yang tidak pernah sedetik pun ditentukan oleh secari kertas palsu atau lemparan kue di wajah. Saya kembali fokus membangun perusahaan tahun itu. PT Arumi Kosmetik Pratama membuka cabang baru di 3 kota. Saya juga mendirikan sebuah yayasan kecil untuk perempuan-perempuan yang pernah merasa tidak berharga karena tekanan keluarga. Karena saya tahu betul rasanya, rasa menjadi perempuan yang dikatakan kurang, padahal sebenarnya cukup, lebih dari cukup. Suatu sore, saya duduk di teras rumah baru saya. Bukan rumah megah seperti dulu, rumah yang lebih kecil, lebih hangat, yang saya pilih sendiri. Di meja ada sepiring ikan goreng, sayur asem, dan sambal terasi yang saya masak sendiri. Sederhana, tapi terasa lebih nikmat dari semua hidangan mewah di pesta-pesta yang dulu saya biayai. Saya menyeruput teh hangat, menatap matahari terbenam, dan menyadari betapa jauh perjalanan ini. Cerita ini mengajarkan satu hal. Jangan pernah membiarkan orang lain menentukan nilai dirimu, apalagi dengan kebohongan yang sengaja mereka tanam. Dan jangan pernah, karena cinta atau rasa hormat, menutup mata pada kebenaran di rumahmu sendiri. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti saya dulu, perempuan yang kuat di mata dunia, tapi membiarkan dirinya diinjak di rumah sendiri. Perempuan yang terus memberi, sampai lupa bahwa dirinya juga berhak dihargai. Perempuan yang menelan setiap hinaan demi menjaga keutuhan rumah tangga yang sebenarnya sudah lama retak. Jika kalian salah satunya, dengarkan baik-baik. Kekuatan terbesar bukan pada seberapa banyak kalian bisa bertahan dalam penghinaan, tapi pada keberanian untuk berkata cukup. Menghormati orang lain itu mulia, tapi menghormati diri sendiri jauh lebih penting. Karena tidak ada satupun rumah tangga yang layak dipertahankan dengan harga diri sebagai tumbalnya. Ada juga banyak suami seperti Rendra di luar sana. Lelaki yang hatinya terlalu kecil untuk mencintai perempuan yang lebih kuat darinya, yang memilih menghancurkan daripada tumbuh bersama. Kepada mereka, waktu selalu punya cara untuk menunjukkan bahwa apa yang dibangun di atas kebohongan akan runtuh oleh kebenaran. Ada pula para ibu seperti Bu Nilam, yang karena kerakusan dan rasa takut kehilangan kendali, rela mengorbankan kebahagiaan orang lain, bahkan menutupi aib yang paling busuk sekalipun. Mereka lupa bahwa setiap rahasia punya umur, dan setiap kebusukan pada akhirnya akan tercium juga. Hari ini, Rendra hidup dalam penyesalan. Bu Nilam menua dalam kesepian dan penyesalan yang sama. Syafira membesarkan anaknya di bawah bayang-bayang aib. Sementara saya, perempuan yang dulu mereka sebut mandul dan tidak berharga, berdiri lebih tegak, lebih bebas, dan lebih utuh dari sebelumnya. Dalam hidup, kita semua punya pilihan. Kita bisa memilih untuk hancur oleh penghinaan orang lain, atau kita bisa memilih untuk bangkit dengan kebenaran sebagai senjata dan harga diri sebagai mahkota. Saya memilih untuk bangkit. Dan jika kalian sedang berdiri di tempat,
saya dulu. Saya harap kalian juga memilih hal yang sama. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Mungkin ada seseorang di luar sana yang sedang membutuhkan keberanian dari cerita kalian. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir. Suami saya menggelar pesta pernikahannya dengan sepupu saya sendiri di sebuah hotel bintang 5 yang megah, di ballroom dengan lampu kristal dan ribuan mawar putih. Mereka pikir itu malam kemenangan mereka. Mereka tidak tahu satu hal. Hotel itu milik saya. Setiap kursi, setiap lantai, marmer, setiap kelopak bunga di ruangan itu dibeli dengan uang saya. Tepat pukul 9 malam, saat semua tamu menatap pelaminan, saya menekan satu tombol dan dunia mereka mulai runtuh satu persatu. Halo, para sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini, tempat setiap kisah membawa pelajaran tentang harga sebuah pengkhianatan. Sebelum kita mulai, tekan tombol suka dan berlangganan agar kalian tidak ketinggalan kisah berikutnya. Sekarang, mari kita mulai. Nama saya Saraswati Hadiwijaya, 41 tahun. Di mata keluarga besar suami saya hanyalah seorang istri sederhana yang sehari-hari mengurus sebuah toko kue kecil di kawasan Cilandak. Itulah yang mereka lihat. Itulah yang saya biarkan mereka lihat. Kenyataannya jauh berbeda. Saya pemilik tunggal Hadiwijaya Group, sebuah holding yang membawahi properti, jaringan hotel, dan beberapa perusahaan distribusi. Hotel Grand Mahapatra di kawasan Kemang. Hotel yang malam itu menjadi panggung pengkhianatan, terdaftar atas nama saya. Begitu pula gedung kantor tempat suami saya bekerja, dan merasa dirinya seorang direktur penting. Suami saya, Bramantyo Wicaksana, tidak pernah benar-benar tahu seberapa dalam akar bisnis yang saya pegang. Ia tahu istrinya berasal dari keluarga berada. Ia tahu istrinya punya toko kue, tapi ia tidak pernah tahu bahwa seluruh arus kas perusahaannya, gaji yang ia banggakan, mobil sport yang ia kendarai, semuanya berdiri di atas nama saya. Saya memilih diam selama 10 tahun, bukan karena lemah. Saya hanya ingin tahu siapa Bramantyo yang sebenarnya. Ketika ia merasa memegang segalanya, ketika ia merasa istrinya hanya perempuan sederhana yang bisa diatur. Dan malam ini, akhirnya saya tahu jawabannya. Sore itu mendung menggantung tebal di langit Kemang. Saya duduk seorang diri di meja makan yang terlalu luas untuk satu orang. Pandangan saya jatuh pada deretan lukisan mahal di dinding, yang dulu saya pilih satu persatu. Seharusnya semua itu menjadi sumber kebanggaan. Tapi yang saya rasakan justru sebaliknya, sebuah kekosongan yang menekan dada. Semakin hari, semakin berat. Rasa aneh itu sudah tumbuh selama beberapa bulan terakhir. Sejak tagihan kartu kredit tambahan Bramantyo melonjak tajam. Restoran mahal yang tak pernah saya kunjungi. Hotel di luar kota yang tak pernah saya datangi. Toko perhiasan yang bukan langganan saya. Saya menyimpan semua kejanggalan itu dalam hati. Saya tidak bertanya. Saya hanya mengamati. Telepon rumah berdering. Nama Bu Hartini, ibu mertua saya, muncul di layar. Saya menghela nafas sebelum mengangkat. Dari seberang, suara halus yang selalu menyelipkan sindiran itu terdengar. Bu Hartini berkata dengan nada manis, "Suamimu itu rajin sekali, Saras. Tidak semua perempuan seberuntung kamu. Tapi ingat, urus dulu rumah tangga. Toko kue itu nomor sekian. Jangan sampai Bramantyo merasa terabaikan." Kalimat manis itu, seperti biasa, ditutup dengan permintaan uang. Kali ini untuk renovasi rumah di kampung. Saya menahan perih di hati, lalu menjawab pelan. "Baik, Bu, nanti saya transfer." Sambungan terputus. Tidak ada terima kasih yang sungguh-sungguh. Seperti biasa. Yang tertinggal hanya 2 kata yang terus terngiang di kepala saya. Sederhana. Penurut, itulah cap yang mereka tempelkan pada saya bertahun-tahun lamanya. Siang berikutnya, seorang tamu tak terduga datang. Maharani Puspita, sepupu saya, anak dari adik ibu saya, yang sejak kecil selalu menempel pada saya. Ia muncul dengan senyum lebar di depan pintu. Saya menyambutnya dengan ramah.
Meski hati saya sedikit terkejut, Maharani menelusuri ruang tamu dengan tatapan menilai. Ia berkata sambil melirik sekeliling, "Mas Bram pasti repot ya, Mbak. Tapi enak juga jadi istri orang sukses. Tinggal di rumah. Semua sudah ada yang menyediakan." Di balik senyum manisnya, ada nada merendahkan yang samar. Saya memilih tidak menanggapi. Saya hanya meletakkan segelas jus dingin di hadapannya, lalu duduk dengan tenang. Obrolan berjalan seolah biasa. Tapi Maharani terlalu banyak bertanya hal-hal yang aneh. Tentang sistem keamanan rumah, tentang aset perusahaan Bramantio, bahkan tentang bagaimana pembagian harta jika sebuah pernikahan kandas. Saya menjawab semuanya dengan tenang, menyembunyikan keresahan yang mulai tumbuh. Saat saya ke dapur, Maharani sempat meminjam laptop saya sebentar. Tak lama, ia pamit pulang. Tapi ia meninggalkan jejak, sebuah tab peramban yang baru saja ditutup, namun belum hilang dari riwayat. Tangan saya bergerak membuka riwayat pencarian. Jantung saya berdegup keras membaca kata-kata yang menusuk itu. Biaya sewa ballroom hotel mewah, paket pernikahan eksklusif, jasa perencana pernikahan, dan satu pencarian yang membuat napas saya tertahan. Hukum pernikahan siri tanpa sepengetahuan istri pertama. Saya terdiam menatap layar. Selama beberapa detik, otak saya menolak mempercayai apa yang mata saya lihat. Pasti ada penjelasan lain, pikir saya. Pasti ini hanya kebetulan. Tapi semakin saya menelusuri, semakin jelas kebenaran yang menohok itu. Ada percakapan yang belum terhapus di salah satu aplikasi. Pesan-pesan mesra antara Bramantio dan Maharani. Panggilan sayang, rencana masa depan. Bahkan candaan tentang betapa mudahnya membohongi saya. Perempuan yang mereka sebut polos dan terlalu percaya. Membaca itu, dada saya seperti ditusuk berkali-kali. Sepupu yang saya besarkan seperti adik sendiri. Suami yang saya cintai selama 10 tahun. Keduanya bersekongkol di belakang saya, menertawakan kebaikan saya. Saya hampir tak percaya pada mata saya. Saya menemukan sebuah undangan digital yang masih tersimpan di tab unduhan. 2 nama tercetak di sana. Bramantio Wicaksana dan Maharani Puspita. Lokasinya Ballroom Mahapatra, Hotel Grand Mahapatra, Kemang. Hotel saya, tempat di mana mereka merencanakan untuk merayakan pengkhianatan itu. Saya terpaku di kursi. Dunia terasa runtuh. Namun mata saya tidak berkedip. Nyeri menjalar ke seluruh dada, membuat napas saya tersendat. Namun dari dasar luka itu, ada yang tumbuh. Bukan isak, bukan keluh. Yang muncul adalah kemarahan yang dingin dan padat, sekeras logam yang baru ditempa. Saya teringat semua momen ketika saya merendahkan diri demi mereka. Ketika saya menahan diri tidak memamerkan kekayaan, agar Bramantio merasa menjadi kepala keluarga. Ketika saya mengirim uang ke Maharani setiap kali ia kesulitan. Ketika saya percaya bahwa keluarga adalah tempat paling aman untuk meletakkan hati. Ternyata, justru dari sanalah belati itu datang. Mereka keliru memilih tempat. Pesta khianat itu, mereka gelar tepat di sarang seekor singa betina yang sedang terluka. Dan singa yang terluka adalah yang paling berbahaya. Dan saya berjanji dalam hati yang dingin itu, mereka akan membayar mahal untuk ini. Malam itu, lampu ruang kerja sengaja saya biarkan padam. Wajah saya hanya disinari pendar dari layar laptop. Undangan digital itu masih terbuka di hadapan saya. Di bawah kedua nama tercantung, tanggalnya. Tinggal 3 hari lagi. Rasa perih itu cepat sekali berubah wujud menjadi bara yang menyalakan akal saya. Saya mulai merancang langkah demi langkah. Tidak akan saya biarkan pengkhianatan ini lewat tanpa balasan. Saya bukan perempuan lemah yang selama ini ada di kepala mereka. Dengan tenang, saya menarik sebuah laci tersembunyi di meja kerja. Dari dalamnya, saya keluarkan satu laptop hitam tanpa logo, terkunci berlapis sistem keamanan. Itulah pusat kendali dari seluruh jaringan usaha yang selama ini saya kemudikan dalam diam. Jari-jari saya mengetik cepat. Saya membuka dashboard keuangan dan akses kamera dari semua properti milik saya. Dalam sekejap, puluhan layar kecil menampilkan sudut-sudut Hotel Grand Mahapatra. Saya memperbesar tampilan Ballroom Mahapatra. Di sana, Bramantio, Maharani,
dan keluarga besar Wicaksana sedang meninjau persiapan. Tawa mereka terdengar melalui mikrofon ruangan. Bramantyo merangkul Maharani. Seolah-olah mereka sudah menjadi pasangan resmi. Ibu Hartini bersama beberapa sanak saudara terlihat sibuk mengatur para penyedia jasa pernikahan. Wajah mereka semua memancarkan kegembiraan. Saya pandangi layar itu tanpa mengerjap sekalipun. Mata saya kering, tak setetes pun air mata. Yang tersisa hanya sebuah ketenangan yang justru terasa mengerikan. Saya rekam baik-baik tiap senyum dan tawa mereka ke dalam benak, sebagai penanda atas apa yang sebentar lagi akan saya runtuhkan. Saya meraih ponsel khusus bisnis saya. Saya menghubungi Pak Wibowo, manajer keuangan yang sudah mengabdi pada saya lebih dari 10 tahun. Suara profesionalnya menyambut. "Selamat malam, Bu Saraswati." Saya menjawab dengan tenang. "Malam, Pak Wibowo." "Malam ini juga. Saya minta Bapak menutup seluruh rekening bersama milik saya dan Bramantyo. Geser semua dananya ke rekening pribadi yang baru. Nomornya akan saya kirim sebentar lagi." Hening sejenak di seberang. Saya teruskan. "Sesudah itu, matikan seluruh kartu kredit tambahan yang dipegang Bramantyo. Kartu hitam, kartu platinum, semuanya. Jangan sisakan satu pun yang masih bisa dipakai." Pak Wibowo terdengar terkejut, namun cepat menuruti. Ia berkata, "Baik, Bu. Semua akan segera saya proses." Saya menambahkan satu hal lagi. Kartu tambahan atas nama Maharani Puspita juga. Blokir permanen. Dan siapkan laporan lengkap semua transaksi Bramantyo 2 tahun terakhir. Kirim dalam bentuk salinan ke surel pribadi saya malam ini juga. Saya menutup telepon dengan senyum tipis. Satu pilar kehidupan Bramantyo telah goyah. Kini, giliran panggung sandiwaranya. Saya menghubungi Pak Darmaji, manajer umum Hotel Grand Mahapatra. "Malam, Pak Darmaji, saya dengar ada acara besar di Ballroom Mahapatra atas nama Bramantyo Wicaksana." "Benar." "Bu, paket paling premium. Persiapannya hampir selesai." "Bagus. Saya minta Bapak yang mengawal langsung acaranya. Layani mereka seolah tamu kehormatan tertinggi. Buat semuanya tampak tanpa celah." Pak Darmaji terdiam sebentar. Lalu, ia bertanya ragu. "Tapi, bukankah itu acara keluarga Ibu sendiri?" Saya menjawab dingin. "Tepat sekali. Karena itu, saya punya instruksi khusus." Saya menarik napas. Lalu meneruskan dengan nada datar namun tegas. "Pertama, tidak ada potongan harga. Tidak ada gratis apapun. Tagih utuh sesuai daftar, hingga rupiah paling akhir. Seluruh paket berikut tambahannya." Pak Darmaji mendengarkan. Saya tahu ia mencatat setiap kata. "Kedua, saat resepsi, persis pukul 9, Bapak hampiri pelaminan. Bacakan jumlah tagihan di hadapan seluruh undangan. Lalu minta pelunasan penuh detik itu juga. Tidak boleh ditunda. Tidak menerima janji. Hanya gesek kartu atau uang tunai." Saya berhenti sejenak, lalu menutup instruksi itu. "Jika mereka tidak bisa membayar, hentikan acara, matikan musik, nyalakan semua lampu, dan minta mereka meninggalkan ballroom. Sesuai prosedur tamu yang gagal melunasi." Suara Pak Darmaji terdengar gemetar. Saya mengerti. "Bu, saya tutup dengan satu kalimat terakhir. Pastikan tak seorang tamu pun melewatkannya." Pakistan. Malam itu, saya ingin kebenaran naik ke atas panggung. Setelah menutup telepon, saya bersandar di kursi. Denyut nadi saya tetap stabil, meski badai berkecamuk di dalam dada. Saya sudah menyiapkan jebakan yang sempurna. 3 hari dari sekarang, perayaan khianat itu akan saya ubah menjadi reruntuhan. Dari layar laptop, mata saya kembali jatuh pada Bramantyo dan Maharani yang masih tergelak. Mereka sama sekali tidak menyadari. Mereka tengah berdansa di atas lantai yang sebentar lagi ambruk menelan mereka. Malam itu, sebelum tidur, ingatan-ingatan lama datang menghampiri saya. Bertahun-tahun, saya menelan sindiran demi sindiran dari keluarga Wicaksana. Saya ingat hari ulang tahun pernikahan kami yang kelima. Saya memasak sendiri seharian, menyiapkan meja untuk keluarga besar. Bu Hartini datang, mencicipi masakan saya, lalu berkata di depan semua orang, "Lumayan untuk ukuran perempuan yang cuma bisa bikin kue." Semua tertawa. Bramantyo ikut tertawa. Saya hanya tersenyum.
menahan perih. Saya ingat saat saya membantu melunasi utang adik Bramantyo, lebih dari 500 juta rupiah. Tidak ada ucapan terima kasih. Yang ada hanya kalimat Bu Hartini, sudah seharusnya. Kamu kan istri yang beruntung. Saya ingat ketika saya diam-diam menyuntikkan modal besar ke perusahaan Bramantyo yang hampir bangkrut. Saya membiarkan ia merasa berhasil dengan kemampuannya sendiri. Saya rela menjadi bayangan demi menjaga harga dirinya sebagai laki-laki. Dan inilah balasannya. Sebuah pernikahan dengan sepupu saya di hotel saya. Dengan uang saya. Saya menutup mata malam itu. Air mata sempat menetes 1 kali. Lalu saya menghapusnya. Itu air mata terakhir yang saya berikan untuk Bramantyo. Keesokan harinya, sepupu saya, Maharani, menelpon. Suaranya riang, tanpa beban. Ia tidak tahu, saya sudah mengetahui segalanya. Mbak Saras, apa kabar? Maaf ya, akhir-akhir ini jarang main. Aku lagi sibuk banget. Saya menjawab, tenang. Sibuk apa? Mahar. Ia terdiam sebentar, lalu tertawa kecil. Ada acara penting. Nanti Mbak juga tahu kok. Mbak, kalau aku menikah dengan orang yang sudah mapan, Mbak ikut senang kan? Saya menggenggam ponsel lebih erat. Tentu, jawab saya. Asal orang itu pantas untukmu. Pantas banget. Mbak, katanya bangga. Dia pengusaha sukses. Sudah punya segalanya. Saya menutup telepon dengan senyum pahit. Maharani tidak tahu. Segala yang dimiliki Bramantyo sebenarnya milik saya. Ia sedang membanggakan harta perempuan yang akan ia hianati. Sehari setelah saya menyusun rencana, saya datang sendiri ke Hotel Grand Mahapatra. Bukan sebagai pemilik, melainkan menyamar sebagai tamu biasa. Saya mengenakan pakaian sederhana, kerudung yang menutup sebagian wajah, dan berjalan pelan menuju ballroom Mahapatra. Pintu ballroom terbuka. Di dalam, para pekerja sibuk memasang dekorasi. Mawar putih, kain sutra, lampu kristal yang berkilau. Sebuah panggung pelaminan megah sedang dirakit di ujung ruangan. Saya berdiri di sudut, mengamati. Disinilah, dalam 3 hari, suami saya akan mengucapkan janji palsu kepada sepupu saya. Di gedung yang saya bangun dengan keringat dan air mata saya sendiri, seorang pekerja menghampiri saya. Maaf, Bu, ada yang bisa dibantu. Ruangan ini sedang dipersiapkan untuk acara pribadi. Saya tersenyum tipis. Tidak apa-apa, saya hanya kebetulan lewat. Ruangan ini indah sekali. Pekerja itu mengangguk bangga. Iya, Bu, acaranya pasti megah. Katanya pengantin prianya pengusaha sukses. Saya menahan senyum getir. Begitu ya? Semoga acaranya berkesan untuk semua orang yang hadir. Saya berbalik dan keluar. Di lobi, saya berpapasan dengan Maharani yang baru datang untuk mengecek persiapan. Saya cepat menundukkan kepala, menyembunyikan wajah. Maharani lewat begitu saja, tanpa mengenali saya. Ia terlalu sibuk dengan ponselnya. Tertawa riang membayangkan masa depannya. Saya berhenti sejenak, menatap punggung sepupu saya yang menjauh. Dalam hati saya berbisik, nikmatilah 3 hari terakhirmu, Maharani. Karena setelah itu, semua yang kamu banggakan akan lenyap. Malam harinya, saya kembali ke ruang kerja. Saya membuka kembali laporan transaksi yang dikirim Pak Wibowo. Halaman demi halaman. Saya membaca jejak pengkhianatan Bramantyo. Setiap angka adalah luka. Tapi setiap luka, saya ubah menjadi tekad. Saya tidak akan menghancurkan mereka dengan amarah yang meledak-ledak. Saya akan menghancurkan mereka dengan kebenaran. Pelan, tenang, dan tak terbantahkan. Di panggung yang mereka pilih sendiri, di hadapan orang-orang yang ingin mereka kesankan. 3 hari menjelang pesta, saya menjalani keseharian dengan wajah tenang. Dari luar, saya masih tampak seperti istri penurut yang menerima setiap kebohongan Bramantyo dengan senyum lembut. Setiap kali ia menelpon dari luar kota dengan alasan rapat penting, saya hanya menjawab pelan, "Jaga kesehatanmu, Mas." Padahal di balik itu, amarah dingin
sedang saya pupuk dengan sabar. Di kantor pusat holding, saya memimpin rapat dengan para direktur. Ruang rapat berdinding kaca tinggi memperlihatkan pemandangan kota. Para bawahan saya merasakan perubahan. Pemimpin mereka terlihat lebih dingin, lebih tajam, lebih fokus dari biasanya. Saya membahas rencana ekspansi ke luar negeri dengan penuh ketegasan. Seolah rasa sakit hati telah saya ubah menjadi bahan bakar. Sementara itu, di ballroom Mahapatra, persiapan pesta berjalan semakin meriah. Ribuan mawar putih impor dipasang. Dekorasi kristal bergantungan. Meja-meja penuh ornamen keemasan memenuhi ruangan. Maharani asik mencoba gaun pengantinnya. Bramantio menemani di sisinya. Penuh rasa percaya diri. Di depan seluruh keluarga wicaksana, ia memainkan peran parkan pengusaha mapan yang siap membuka lembaran baru. Tak satu pun dari mereka tahu. Seluruh kemewahan yang mereka banggakan itu tercatat atas nama saya. Tiap kursi, tiap tangkai bunga, bahkan marmer yang mereka pijak di ballroom itu pun kepunyaan saya. Di malam terakhir menjelang pesta, Bramantio menghubungi saya. Ia sengaja membuat suaranya terdengar letih. Sayang, besok aku belum bisa pulang. Masih ada berkas penting yang harus dirampungkan. Sepertinya aku terpaksa bermalam 1 hari lagi. Saya menutup mata, menahan gelombang dingin di dada. Baik, jangan lupa makan, jawab saya lembut. Saya membiarkan Bramantio percaya bahwa kebohongannya berhasil. Sambungan terputus. Saya tetap duduk seorang diri di ruang kerja, dengan raut yang sama sekali tak menunjukkan apa-apa. Sabtu akhirnya datang. Cuaca cerah, langit biru, seolah turut merestui perayaan khianat itu. Sedari pagi, Hotel Grand Mahapatra sudah dipenuhi orang. Para undangan, penyedia jasa, dan keluarga wicaksana memadati lobi. Alunan musik lembut mengisi ruangan. Aneka hidangan mahal tertata rapi. Gaun putih Maharani memantulkan kilau lampu kristal di atasnya. Setiap orang mengira inilah hari penuh kejayaan. Namun, dari puncak menara kantor pusat, saya menonton semuanya melalui layar monitor beresolusi tinggi. Saya melihat setiap detik prosesi akad yang menohok hati. Suara Bramantio mengucapkan janji kepada Maharani terdengar jelas melalui mikrofon ruangan. Suara itu persis sama dengan suara 10 tahun silam, ketika ia bersumpah setia di hadapan saya. Kini, sumpah itu ia patahkan, tanpa sedikit pun rasa bersalah. Saya tak meneteskan air mata. Saya hanya duduk dengan punggung tegak. Pintu menuju masa lalu sudah saya kunci serapat-rapatnya. Yang tersisa bagi saya kini cuma hari esok. Dan di hari esok itu, Bramantio dan Maharani akan tahu bagaimana rasanya kehilangan seluruhnya hanya dalam sekejap mata. Resepsi pun dibuka. Para undangan tenggelam dalam kemeriahan. Keluarga wicaksana melenggang di antara tamu dengan dada membusung, memamerkan kedudukan mereka. Bramantio dan Maharani bertahta di pelaminan mewah, tersenyum seolah seluruh dunia berada dalam kepalan tangan mereka. Tetapi waktu terus merangkak menuju pukul 9. Jarum jam kian dekat ke titik pelaksanaan. Saya menegapkan punggung di kursi. Pandangan saya terpaku ke layar. Tak lama lagi, keretakan pertama akan menjalar di surga semu mereka. Tepat pukul 9, seorang petugas dekorasi menghampiri ayah Bramantio, Pak Sungkono. Air mukanya serius. Suaranya sopan, namun tak bisa ditawar. Mohon maaf, Pakistan. Kekurangan biaya dekorasi mohon segera diselesaikan sesuai kesepakatan di awal. Pak Sungkono mengibaskan tangannya. Urus belakangan saja. Jangan ganggu acara pengantin, ucapnya tinggi hati. Seakan segala hal masih bisa ia tangguhkan. Tapi vendor itu tak bergeming. Mohon maaf, Pakistan, sesuai kontrak. Pelunasan wajib dilakukan malam ini. Akhirnya, vendor itu berjalan ke pelaminan, mendekati Bramantio yang sedang bercakap dengan tamu. Senyum di bibir Bramantio agak meredup begitu ia mendengar angka yang harus dilunasi. Meski begitu, ia berusaha tetap tampak meyakinkan. Beres. Tunggu sebentar, saya tuntaskan sekarang, katanya seraya merogoh dompet kulit mahalnya. Dengan penuh gaya, Bramantio mengeluarkan kartu hitam kebanggaannya, simbol status yang selama ini ia banggakan. Ia menyerahkannya kepada staf. Mesin pembayaran berbunyi beberapa saat. Kemudian, layar mungilnya memunculkan tulisan merah yang paling tidak diinginkan
siapapun. Transaksi gagal. Staf vendor tampak ragu. Maaf, Pakistan. Mungkin ada gangguan jaringan? Mereka mencoba sekali lagi. Hasilnya sama. Senyum Bramantyo perlahan lenyap. Mana mungkin? Ulangi sekali lagi. Nada bicaranya naik. Suara berbisik mulai bermunculan di seputar pelaminan. Maharani yang berada di sisinya meraih erat tangan Bramantyo. Wajahnya menegang. Ada masalah apa? Tanyanya. Bramantyo buru-buru menggeleng. Cuma gangguan sistem biasa. Ia mengeluarkan kartu lain, kartu platinum. Lalu menyerahkannya. Hasilnya sama. Ditolak. Peluh dingin mulai menetes di pelipis Bramantyo. Ia pun mengeluarkan kartu debit andalannya. Mengetik nomor sandi dengan jemari yang bergetar. Mesin berbunyi sekali lagi. Tapi kali ini pesan yang muncul jauh lebih memalukan. Saldo tidak cukup. Wajah Bramantyo pucat pasi. Ia mencoba mengatur napas. Lalu bergegas menjauh. Berpura-pura menerima telepon penting. Di sudut ballroom, Bramantyo menelpon banknya dengan panik. Tapi petugas hanya menjawab bahwa semua rekening dan kartunya telah diblokir atas permintaan pemegang utama. Bramantyo membentak, menuntut penjelasan. Tapi tak ada yang bisa ia lakukan. Pemegang utama semua rekening itu adalah saya. Dalam keputusasaan, ia menelpon nomor saya. Ponsel saya bergetar di atas meja. Nama Bramantyo muncul di layar. Saya menatapnya tenang, lalu membiarkannya berdering tanpa menjawab. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, saya tidak datang ketika ia memanggil. Bramantyo mengirim pesan bertubi-tubi. Sayang, ada masalah di acara kantor. Aku butuh bantuanmu. Tolong transfer dulu, nanti aku jelaskan. Saya membaca pesan-pesan itu satu persatu, lalu meletakkan ponsel kembali. Ia bahkan masih menyebut pestanya sebagai acara kantor. Bahkan di saat genting, ia masih berbohong pada saya. Sementara dari jauh, saya yang mengawasi lewat layar monitor, memahami benar apa yang berlangsung di sana. Setiap rekening sudah saya kunci. Setiap kartu sudah saya nonaktifkan. Malam itu, tak ada serupiah pun yang masih bisa dijangkau Bramantyo. Pak Sungkono berupaya menenangkan keadaan. Menjanjikan kepada petugas bahwa tagihan akan dilunasi keesokan hari. Tetapi petugas itu tak goyah. Bila malam ini belum terbayar sesuai aturan, kami berhak membongkar seluruh dekorasi. Peringatan itu bagaikan tamparan keras di muka. Menurunkan dekorasi di tengah resepsi sama saja dengan menanggung malu yang takkan terlupa. Suasana ballroom menjadi kikuk. Musik tetap berdenting, namun tak seorang pun lagi menikmatinya. Para tamu saling berbisik, memperhatikan wajah Bramantyo yang panik dan Maharani yang mulai gemetar. Keluarga Wicaksana berusaha menutupinya. Tapi kepanikan itu menjalar secepat api di rumput kering. Keretakan pertama telah merekah di surga semu mereka. Dari puncak menara, saya mengamati semuanya sambil tersenyum tipis. Sebuah senyum dingin yang untuk pertama kali sesudah sekian lama. Terasa begitu melegakan. Sementara di ballroom, situasi semakin tak terkendali. Bibi saya, ibu kandung Maharani yang juga hadir, bangkit dengan wajah cemas. Ia mendekati Bramantyo. Mas Bram, ini bagaimana? Katanya, semua sudah beres. Katanya, kamu pengusaha sukses. Bramantyo tak mampu menjawab. Wajahnya bersimbah keringat. Bibi saya menoleh ke arah Maharani. Mahar, kamu yakin laki-laki ini bisa membahagiakanmu? Lihat, di hari pernikahanmu sendiri, ia tidak bisa membayar sepeser pun. Maharani menggigit bibir, tak menjawab. Untuk pertama kalinya, keraguan terlihat di matanya. Tapi sudah terlambat. Beberapa tamu undangan mulai berdiri dan menuju pintu keluar. Salah satu kolega Bramantyo, seorang pengusaha yang selama ini ia banggakan sebagai relasi penting, berkata cukup keras agar terdengar. Saya kira ini acara orang sukses. Ternyata cuma pesta yang dibangun dari utang. Ia pergi tanpa menoleh. Kata-kata itu seperti sayatan bagi Bramantyo. Selama ini ia hidup dari pencitraan, dari pengakuan orang lain bahwa ia hebat, ia kaya, ia sukses. Malam ini, di hadapan semua orang yang ingin ia kesankan, citra itu hancur berkeping-keping. Maharani, yang gaun putihnya tadi berkilau penuh kebanggaan, kini duduk terpaku.
Riasan wajahnya mulai luntur oleh keringat dan air mata yang ia tahan. Ia menyadari, malam yang ia impikan sebagai puncak kemenangan justru menjadi malam terburuk dalam hidupnya. Suasana ballroom semakin kacau. Vendor catering ikut menagih. Penyedia tata suara mulai menggulung kabel mereka. Karena pelunasan tak kunjung datang. Satu persatu kemewahan yang tadi membungkus pesta itu mulai ditarik kembali. Seperti topeng yang dilepas paksa dari wajah sebuah kebohongan. Ballroom yang tadinya gemerlap kini menjelma jadi pentas kegelisahan. Musik masih terdengar, namun kehilangan ruhnya. Para undangan satu persatu menoleh ke pelaminan, mengamati Bramantio yang wajahnya kian pucat dan Maharani yang senyumnya membeku kaku. Jarum jam bergerak melewati pukul 9. Di tengah kecanggungan itu, pintu samping ballroom terbuka. Masuklah Pak Darmaji, manajer umum Hotel Grand Mahapatra, dengan setelan jas rapi. Di belakangnya, 2 staf keamanan berjas hitam berjalan tenang. Suasana seketika menegang. Pak Darmaji melangkah ke arah pelaminan dengan tenang, membawa sebuah map kulit di tangannya. Ia berhenti tepat di depan Bramantio dan Maharani. Dengan suara yang sopan, namun terdengar di seluruh ruangan. Pak Darmaji berkata, "Selamat malam, Bapak Bramantio. Mohon maaf, saya harus menyampaikan ini di hadapan tamu." Bramantio menelan ludah. "Ada apa lagi?" Pak Darmaji membuka map itu, mengeluarkan selembar tagihan resmi. "Ini total seluruh biaya acara malam ini. Sewa ballroom, dekorasi, catering, dan semua tambahan sesuai kebijakan. Untuk acara dengan paket ini, pelunasan penuh harus dilakukan malam ini juga." Ia menyebutkan jumlahnya dengan suara jelas. 3.200.000.000 rupiah. Angka itu menggema di ballroom. Para tamu terkesiap. Beberapa kerabat wicaksana saling pandang dengan wajah pucat. Bramantio terbata. Pakistan ini pasti ada keringanan. Kami keluarga terhormat. Bisa diatur besok. Pak Darmaji menggeleng pelan. "Mohon maaf, Pakistan, tidak ada keringanan, tidak ada tempo, hanya kartu atau tunai. Malam ini juga." Itu instruksi langsung dari pemilik hotel. Kata pemilik hotel membuat Bramantio terdiam sejenak. Ia tidak tahu siapa pemilik hotel yang ia sewa lewat perantara. Ia hanya tahu nama hotel ini megah dan mahal. Ia tidak pernah curiga. Maharani mulai panik. Ia menarik lengan Bramantio. "Mas, bagaimana ini?" Semua orang melihat. Bramantio mencoba semua kartunya sekali lagi di hadapan Pak Darmaji. Satu persatu ditolak. Wajahnya semakin memerah, lalu memutih. Ibu Hartini bangkit dari kursinya, mendekat dengan wajah marah. "Apa-apaan ini? Kalian mempermalukan keluarga kami di depan tamu." Pak Darmaji tetap tenang. "Bu, kami hanya menjalankan prosedur. Acara ini belum dilunasi sama sekali. Bahkan uang muka pun belum masuk sesuai catatan kami." Kalimat itu seperti petir. Ternyata selama ini Bramantio dan keluarganya merencanakan pesta megah tanpa benar-benar punya uang. Mereka mengandalkan kartu kredit tambahan dan utang, berharap bisa membayar belakangan. Mereka tidak tahu semua sumber uang itu telah saya putus dalam semalam. Tamu-tamu mulai berdiri. Beberapa berbisik bahwa mereka ingin pulang. Suasana pesta yang tadinya megah berubah menjadi tontonan memalukan. Maharani menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bramantio berdiri kaku, tak tahu harus berbuat apa. Lalu Pak Darmaji mengangkat tangannya. Lampu utama ballroom menyala terang benderang. Musik berhenti total. Keheningan yang janggal menyelimuti ruangan. Pak Darmaji berkata dengan suara lantang, "Mohon perhatian semua tamu, karena acara ini tidak dapat dilunasi sesuai prosedur. Kami mohon acara dihentikan." Saat itulah, di tengah keheningan dan ratusan pasang mata yang menatap, pintu utama ballroom terbuka perlahan, dan saya melangkah masuk. Saya berjalan pelan menyusuri karpet merah, mengenakan setelan gelap yang elegan. Langkah saya tenang, wajah saya datar, tanpa air mata, tanpa amarah yang meledak, hanya ketenangan dingin yang membuat ruangan semakin sunyi. Bramantio membeku di pelaminan, matanya membelalak. "Saras, kamu
kenapa kamu di sini? Maharani menurunkan tangannya dari wajah saat melihat saya. Darahnya seakan turun ke kaki. Bibirnya bergetar. Tak mampu mengucap sepatah kata. Saya berhenti di tengah ballroom, di tempat semua tamu bisa melihat saya. Saya menyapu pandang ke seluruh ruangan, lalu menatap Bramantio lama. Selamat malam, semuanya, kata saya. Tenang. Maaf, saya datang terlambat ke pesta yang begitu istimewa ini. Pak Darmaji segera membungkuk hormat. Selamat malam, Bu Saraswati. Satu kalimat itu mengubah segalanya. Para tamu yang tadi bingung, kini mulai mengerti. Ibu Hartini menatap saya, lalu menatap Pak Darmaji. Lalu kembali menatap saya dengan wajah yang perlahan kehilangan warna. Saya melangkah mendekati pelaminan. Bramantio, kata saya pelan. Kamu memilih tempat yang indah untuk merayakan pernikahanmu. Monru Mahapatra, hotel terbaik di Kemang. Saya berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan suara dingin yang jelas terdengar sampai sudut ruangan. Sayang sekali, kamu menikahi sepupuku di hotel milikku sendiri. Suara terkesiap memenuhi ballroom. Para tamu saling pandang. Bramantio terhuyung selangkah ke belakang. Apa maksudmu? Hotel milikmu. Saya menatapnya tanpa berkedip. Hotel ini terdaftar atas nama Saraswati Hadiwijaya. Begitu pula gedung kantor tempat kamu duduk sebagai direktur. Begitu pula mobil yang kamu kendarai, rumah yang kamu tinggali, dan gaji yang kamu banggakan. Semuanya berdiri di atas nama saya. Bramantio menggeleng-geleng, seolah menolak kenyataan. Tidak mungkin. Kamu cuma punya toko kue. Saya tersenyum tipis. Senyum yang paling dingin yang pernah saya berikan padanya. Itulah yang kamu percaya selama 10 tahun. Karena itulah yang saya biarkan kamu percaya. Saya ingin tahu, siapa kamu sebenarnya? Ketika kamu merasa istrimu hanya perempuan sederhana yang bisa kamu injak. Saya berbalik menghadap Maharani, sepupu yang sejak kecil saya jaga. Sepupu yang dulu menangis di pelukan saya ketika orang tuanya bertengkar. Dan kamu, Maharani. Saya yang membiayai sekolahmu dulu. Saya yang menampungmu ketika rumahmu disita. Beginikah caramu membalasnya? Maharani jatuh terduduk di pelaminan. Air matanya mengalir. Mbak Saras, saya hilaf. Mas Bram yang cukup, potong saya. Suara saya tidak meninggi, tapi seluruh ruangan terdiam. Malam ini bukan tentang penjelasan. Malam ini tentang kebenaran. Saya mengangkat tangan. Pak Wibowo, manajer keuangan saya, masuk membawa map tebal. Ia menyerahkannya kepada saya. Saya membukanya di hadapan semua tamu. Ini, kata saya, adalah laporan lengkap pengeluaran Bramantio selama 2 tahun terakhir. Hotel bersama Maharani. Perhiasan untuk Maharani. Sewa apartemen atas nama Maharani. Semuanya dibayar dengan kartu kredit tambahan yang ditanggung oleh perusahaan saya. Saya membuka halaman demi halaman, membacakannya dengan suara tenang yang terdengar sampai sudut ruangan. Bulan Maret tahun lalu. Menginap di Hotel Bintang 5 di Bandung. 3 malam. Atas nama Bramantio Wicaksana dan 1 tamu wanita. Dibayar dengan kartu perusahaan saya. Bramantio menunduk. Maharani memejamkan mata. Bulan Juli. Pembelian kalung berlian senilai 200 juta rupiah. Dikirim ke alamat apartemen Maharani. Dibayar dengan kartu perusahaan saya. Saya menutup map itu pelan. Saya bisa membacakan semuanya, satu persatu, sampai pagi. Tapi saya rasa malam ini sudah cukup jelas bagi semua orang yang hadir. Keheningan ballroom berubah menjadi gemuruh bisik-bisik. Beberapa tamu menatap Bramantio dengan jijik. Beberapa kerabat Wicaksana menundukkan kepala, malu. Seorang tamu wanita yang duduk di barisan depan berdiri. Ia adalah istri salah satu relasi bisnis Bramantio. Ia berkata lantang, jadi selama ini, semua yang kamu pamerkan pada kami bukan hasil kerjamu, tapi uang istrimu yang kamu khianati. Ia menggeleng jijik, lalu mengajak suaminya pulang. Satu demi satu. Tamu-tamu terhormat itu meninggalkan ballroom. Mereka datang untuk menghormati seorang pengusaha sukses. Mereka pulang setelah menyaksikan seorang penipu yang dipermalukan oleh kebenaran. Ibu Hartini, yang dulu selalu menyindir toko kue saya,
kini berdiri gemetar. Saras, nak Saras, ibu tidak tahu. Sungguh ibu tidak tahu sebanyak ini. Saya menatapnya tenang. Bu, selama bertahun-tahun, ibu memanggil saya sederhana dan penurut. Ibu meminta uang dari saya berkali-kali, lalu menyebut saya tidak pantas untuk anak ibu. Sekarang ibu tahu siapa yang selama ini menanggung hidup keluarga ini. Ibu Hartini tak mampu menjawab. Ia hanya terduduk lemas di kursinya. Adik Bramantio, yang utangnya dulu saya lunasi, mendekat dengan wajah pucat. Mbak Saras, saya minta maaf. Selama ini saya ikut meremehkan, Mbak. Saya menatapnya datar. Utangmu 500 juta, yang saya bayar dulu, saya anggap lunas. Tapi rasa hormat, itu sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Dan kalian kehilangan itu jauh sebelum malam ini. Saya berdiri tegak di tengah ballroom yang kini hampir kosong. Lampu kristal yang tadi berkilau, kini terasa dingin. Dekorasi mewah yang dirancang untuk merayakan kebahagiaan palsu, kini hanya menjadi latar bagi keruntuhan sebuah kebohongan. Inilah keadilan yang saya rancang, bukan dengan teriakan, bukan dengan pukulan, tapi dengan kebenaran yang berdiri tegak di hadapan semua orang. Bramantio akhirnya berlutut di pelaminan. Topengnya runtuh sepenuhnya. Saras, maafkan aku salah, aku hilaf, tolong. Jangan permalukan aku lagi di depan semua orang. Saya memandangnya dari atas. Pria yang 10 tahun saya cintai. Pria yang saya beri segalanya. Kini berlutut, memohon. Bukan karena menyesal telah mengkhianati saya, tapi karena takut kehilangan kemewahan yang bukan miliknya. Kamu tidak menyesal telah berkhianat, Bramantio, kata saya pelan. Kamu hanya menyesal karena tertangkap. Kamu menyesal karena baru sadar semua yang kamu banggakan tidak pernah benar-benar milikmu. Saya berbalik kepada Pak Darmaji. Pak Darmaji, lanjutkan prosedur. Acara ini tidak dilunasi. Bongkar dekorasi. Persilakan para tamu pulang dengan hormat. Dan untuk Bapak Bramantio serta Nona Maharani, antar mereka keluar. Pak Darmaji membungkuk. Baik, Bu. Lalu saya menambahkan dengan suara yang akhirnya melembut sedikit. Tapi perlakukan tamu undangan dengan baik. Mereka tidak bersalah. Mereka hanya datang karena diundang. Berikan mereka bingkisan dan antar pulang dengan layak. Yang menanggung malam ini bukan mereka. Para staf hotel mulai bergerak. Dekorasi diturunkan satu persatu. Lampu kristal dimatikan bertahap. Para tamu berdiri. Sebagian menatap saya dengan kagum, sebagian dengan iba pada keluarga wicaksana. Maharani merangkak mendekati saya, menarik ujung jas saya. Mbak Saras, tolong. Saya tidak punya apa-apa lagi. Saya cuma punya Mas Bram. Saya menatapnya. Sepupu yang dulu saya gendong waktu kecil. Yang saya belikan seragam sekolah ketika orang tuanya tak mampu. Yang saya peluk ketika ia menangis. Semua kenangan itu lewat di benak saya, lalu memudar, digantikan oleh kenyataan pahit malam ini. Mahar, kata saya pelan. Dulu, kalau kamu lapar, saya yang memberimu makan. Kalau kamu kesulitan, saya yang menolongmu. Saya tidak pernah meminta balasan apapun. Saya hanya berharap kamu tumbuh menjadi orang yang tahu berterima kasih. Tapi kamu memilih jalan ini. Saya menarik kaki saya pelan. Kamu punya Bramantio, kata saya. Kalian saling memilih. Sekarang kalian saling memiliki. Hanya itu yang tersisa untuk kalian berdua. Tanpa uang saya, tanpa nama saya, tanpa hotel saya. Saya berbalik dan berjalan menuju pintu. Di belakang saya terdengar isak tangis Maharani dan suara Bramantio yang masih memanggil nama saya. Tapi saya tidak menoleh lagi. Di pintu keluar, Pak Darmaji menunggu saya dengan kepala tertunduk hormat. Bu Saraswati, terima kasih atas kepercayaan Ibu. Saya minta maaf jika selama ini saya pernah ragu pada instruksi Ibu. Saya menepuk bahunya pelan. Pak Darmaji sudah menjalankan tugas dengan baik. Itu yang terpenting. Pastikan tamu undangan pulang dengan baik. Mereka tidak perlu menanggung beban malam ini. Saya melangkah keluar, menembus udara malam yang sejuk. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, dada saya terasa ringan. Beban kebohongan yang selama ini saya pikul, malam ini
akhirnya saya letakkan. Sopir saya membuka pintu mobil. Saya masuk, lalu menatap kembali gedung Hotel Grand Mahapatra yang berdiri megah di belakang. Gedung yang malam ini menjadi saksi runtuhnya sebuah pengkhianatan. Saya menarik napas panjang, lalu berkata pada sopir, "Antar saya pulang." Keesokan paginya, matahari menyinari kantor pusat holding saya. Saya datang lebih awal dari biasanya. Para direktur dan staf menyambut saya dengan hormat. Kabar tentang malam itu sudah menyebar. Dan untuk pertama kalinya, mereka melihat sisi diri saya yang sesungguhnya. Bukan istri sederhana, melainkan seorang pemimpin yang tegas. Di ruang kerja, Bu Lestari, pengacara saya, sudah menunggu dengan berkas-berkas. Bu Saraswati, semua sudah saya siapkan. Berkas perceraian, pencabutan jabatan Bramantio, dan penarikan seluruh fasilitas atas namanya. Saya menandatangani setiap berkas dengan tangan yang mantap. Tidak ada keraguan. Tidak ada penyesalan. Hanya keputusan yang sudah lama saya pikirkan masak-masak. Satu hal lagi, Bu Lestari, kata saya. Tolong pastikan para karyawan perusahaan tidak terdampak. Mereka bekerja jujur. Mereka tidak perlu menanggung kesalahan satu orang. Bu Lestari mengangguk. Tentu, Bu. Ibu selalu memikirkan orang lain. Bahkan di saat seperti ini. Saya tersenyum tipis. Itulah perbedaan antara saya dan Bramantio. Ia mengejar kemewahan untuk dirinya sendiri. Saya membangun sesuatu untuk banyak orang. Hari-hari berikutnya, saya menyelesaikan semuanya secara hukum. Karena seluruh aset memang atas nama saya. Bramantio tidak punya dasar untuk menuntut apapun. Saya juga mencabut posisi Bramantio dari perusahaan. Ia yang dulu merasa menjadi direktur penting, kini tidak punya jabatan, tidak punya gaji, tidak punya kartu. Mobil sport dikembalikan ke perusahaan. Rumah di Kemang saya kunci, karena memang milik saya. Maharani kehilangan apartemen yang selama ini ditanggung Bramantio, tanpa biaya, tanpa tempat tinggal. Ia kembali ke rumah keluarganya yang sederhana. Pernikahan siri yang tidak tercatat secara resmi itu runtuh hanya dalam hitungan hari. Keluarga besar wicaksana yang selama bertahun-tahun memandang rendah saya, kini menyadari betapa besar kesalahan mereka. Beberapa dari mereka datang meminta maaf. Saya menerima permintaan maaf itu dengan tenang, tapi saya tidak lagi membiarkan diri saya menjadi sandaran yang mereka manfaatkan. Bu Hartini, ibu mertua saya, beberapa minggu kemudian mengirim pesan panjang. Ia menyesali setiap kata yang pernah ia ucapkan. Saya membalasnya singkat. Saya memaafkan, tapi saya tidak melupakan. Dan saya tidak akan kembali. Bramantio sempat berkali-kali mencoba menemui saya. Ia berkata ingin memperbaiki semuanya, ingin memulai dari nol. Tapi saya tahu yang ia rindukan bukan saya. Yang ia rindukan adalah kehidupan nyaman yang dulu saya berikan secara cuma-cuma. Saya tidak membenci mereka. Membenci hanya akan membuat saya terikat pada masa lalu. Saya memilih melepaskan. Saya kembali ke kehidupan saya, holding saya, hotel saya, dan toko kue kecil yang justru paling saya cintai. Waktu pun berlalu. Kabar tentang Bramantio dan Maharani sesekali sampai ke telinga saya. Bramantio, yang dulu merasa dirinya pengusaha hebat, kini bekerja sebagai pegawai biasa di perusahaan kecil. Tanpa nama besar, tanpa kartu hitam, tanpa istri yang menanggung segalanya. Ia baru menyadari kemampuan yang selama ini ia banggakan. Sebagian besar adalah topangan dari saya. Maharani, sepupu yang dulu saya sayangi, hidup berpindah-pindah. Hubungannya dengan Bramantio tidak bertahan lama, tanpa kemewahan yang dulu mengikat mereka. Keduanya saling menyalahkan, lalu berpisah. Pengkhianatan yang mereka bangun di atas kebohongan runtuh seperti pasir. Bibi saya, Ibu Maharani, beberapa kali datang meminta maaf atas nama anaknya. Saya menerimanya sebagai keluarga. Tapi saya tidak lagi membuka pintu untuk Maharani. Ada kepercayaan sekali patah, tak bisa disambung kembali. Sementara saya perlahan membangun kembali hidup yang utuh. Bukan dari kemewahan, karena kemewahan selalu saya miliki. Tapi dari ketenangan, dari kebebasan
untuk akhirnya menjadi diri saya sendiri, tanpa harus bersembunyi di balik label sederhana. Beberapa bulan kemudian, saya berdiri di teras toko kue saya di Cilandak, menatap matahari sore. Untuk pertama kalinya sejak lama, saya bernapas lega. Tidak ada lagi kebohongan yang harus saya tanggung. Tidak ada lagi label sederhana dan penurut yang harus saya pikul. Saya bukan perempuan lemah. Saya hanya perempuan yang memilih untuk tidak menunjukkan kekuatannya sampai saat yang tepat tiba. Para sahabat, cerita ini mengajarkan satu hal penting. Jangan pernah menilai seseorang dari penampilan luarnya. Dan jangan pernah mengkhianati orang yang dengan tulus telah memberikan segalanya untukmu. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti Saraswati. Perempuan kuat yang memilih merendah demi menjaga harga diri suaminya. Perempuan yang menanggung sindiran demi sindiran dalam diam. Bukan karena lemah, tapi karena cinta dan kesabaran. Di luar sana, ada juga banyak laki-laki seperti Bramantio. Laki-laki yang silau oleh harta dan pengakuan, hingga lupa menghargai orang yang berdiri di belakangnya. Mereka baru menyadari nilai sesuatu setelah kehilangan segalanya. Dan di luar sana, ada pula orang-orang seperti Maharani. Orang yang lupa diri, hingga tega menyakiti tangan yang dulu menolongnya. Lupa bahwa karma selalu punya cara untuk kembali. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Pilihan untuk setia atau berkhianat. Pilihan untuk bersyukur atau serakah. Dan setiap pilihan, cepat atau lambat, akan menemukan balasannya. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Jangan lupa, tekan suka, bagikan, dan berlangganan agar tidak ketinggalan kisah berikutnya. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.